dicabut lah laporannya. Ibaratnya nih kita di-prank nih sama Celesti. Halo dear, welcome back to Ceritanya Perempuan. Seperti biasa, kita bakalan ngebahas nih satu isu yang erat kaitannya dengan kaum perempuan. Oh ya, sebelumnya kalian apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Tanpa berlama-lama lagi, cekidot. Ya, seperti yang kita tahu belakangan ini banyak sekali informasi yang berkaitan dengan perselingkuhan. Ada beberapa artis, selebriti yang melakukan perselingkuhan dari pasangannya. Dan kebanyakan, hampir semua dari kasus-kasus ini yang melakukan perselingkuhan adalah kaum laki-laki. Yang bisa kita bilang akibatnya si perempuan ini adalah korban dari perselingkuhan pasangannya sendiri. Dan yang paling heboh itu adalah pasangan paling fenomenal, yaitu pasangan suami istri, di mana suaminya melakukan perselingkuhan dan kepergok nih sama istrinya. Tapi si suami ini nggak minta maaf, nggak melakukan penyesalan, tapi dia justru menyerang istrinya dengan cara melakukan kekerasan di dalam rumah tangga sebanyak 2 kali. Kekerasan ini akhirnya membuat si istri melaporkan ke kantor polisi. Dan akhirnya setelah dilaporkan, barulah heboh di jagat dunia maya. Mencengangkannya lagi nih dear ya, setelah dilaporkan, pulang-pulang nih dari umroh si istrinya, dicabut lah laporannya. Dan ini yang membuat banyak sekali warganet, netizen, dan hampir seluruh masyarakat Indonesia itu kesel nih sama si istrinya yang udah dibela-belain ya kan. Tapi akhirnya dia justru memilih untuk mencabut laporannya. Ibaratnya nih kita di-prank nih sama Celesti. Udah dilaporin, terus dicabut, ya kan? Pasti orang pada kesel gitu. Dengan alasan itu suami adalah anak bapaknya dia. Ya benar sih, emang itu bapaknya, siapa lagi ya kan? Gak cuma netizen nih guys. Dari kalangan artis, selebriti yang awalnya mensupport si perempuan ini, gara-gara dicabut laporannya malah udah gak respect lagi, udah ya udahlah terserah lu aja gitu ibaratnya. Tapi kalau dilihat dari sisi dia ya, kita nggak hanya melihat dari satu sisi, kita coba ngelihat lagi dari sisi yang lain. Netizen, kita ini nggak bisa ngambil kesimpulan sendiri. Mungkin si perempuan ini, si istri ini punya, punya, gimana ya bilangnya, punya pandangannya sendiri. Kenapa dia akhirnya memilih mencabut laporan, gitu kan? Dan kalau dipikir-pikir untuk orang yang sudah menikah, apalagi lagi bucin-bucinnya, apalagi ditambah mereka punya anak yang lagi lucu-lucunya, itu sulit sekali gitu ya untuk meneruskan laporan yang sudah dibuat. Bisa jadi nih si perempuan ini mencabut laporannya karena masih cinta atau karena memang dia berkepikiran nih sama anaknya. Misalkan nih jadi dilanjutkan kasusnya, jadi kan otomatis si suami ini katanya bakal dipenjara selama 5 tahun. Otomatis kan anaknya yang kecil ini makin lama kan gede-gede terus gitu kan. Jadi kalau bapaknya keluar dari penjara kan statusnya tuh jadi mantan napi gitu. Jadi yang dipikirin sama si istri ini adalah agak riskan kalau misalkan ntar nih anaknya dibully sama teman-temannya. Jadi adalah diselesaikan aja sekarang secara kekeluargaan gitu. Tapi tetap aja yang namanya isu-isu seperti ini kan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau kamu gimana? Setuju tidak? Kalau setuju atau tidak setuju silakan bisa komen ya di bawah ini. Kalau kita telisik lagi nih, sebenarnya yang membuat netizen marah itu bukan karena perselingkuhannya ya, aku rasa. Tapi bisa jadi karena double kill. Sudah diselingkuhi, dihajar gitu. Mungkin yang membuat netizen marah ini karena si suami ini sampai ngehajar si istrinya. Dimana kita bisa lihat di beberapa tayangan media sosial, si istrinya sempat dipakein gipsum kan di lehernya. Berarti kita bisa simpulkan, itu kasusnya tuh bukan jatuh ke perselingkuhan, tapi udah ke kekerasan dalam rumah tangga.
Karena selain pasangan fenomenal ini, ada beberapa pasangan lainnya yang juga tersandung kasus perselingkuhan. Tapi kita bisa lihat kan, kasus pasangan yang lain ini tidak sepanjang kasus mereka gitu. Mereka udah selingkuh, terus paling heboh-heboh sedikit, terus netizen lebih aware ke pasangan yang jadi korban, kayak dikuatin, kayak yang kamu berhak bahagia gitu, kamu harus melanjutkan hidup. Tapi kan kalau di kasus pasangan yang fenomenal ini kan, yang jadi fokus netizen itu kan bukan ke si perempuan ini, tapi ke si lelaki ini yang dia diserang, yang katanya lelaki bejat lah, bla 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 bla, dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya yang membuat netizen marah, yang membuat para selebriti marah ini bukan di selingkuhnya, tapi di kekerasan dilakukan oleh si laki-laki ini. Bayangin kalau misalnya udah dihajar terus wallahualam dicabut lah nyawanya. Bayangin kalau misalkan setelah dihajar si perempuan ini mengalami hal-hal yang lebih parah dari itu gitu. Itu gimana gitu kan. Itu sih yang disayangkan netizen, kenapa masih dikasih kesempatan. Tapi kita nggak bisa menyalahkan, karena itu lagi-lagi adalah si ini pasangannya, dia punya pandangannya sendiri gitu, dan atau mungkin dia masih mau ngasih kesempatan kedua, itu kembali lagi ke si perempuan ini. Sebenarnya aku bingung, ini konten apakah akan memberikan solusi atau enggak, karena aku sendiri ketika bikin konten ini tuh rada bingung nih, karena banyak sekali sub-sub topik yang bisa kita kupas satu-satu kayak gitu. Kalau misalkan konten ini tidak memberikan solusi buat teman-teman bisa komen di bawah ini, oke? Dan pertanyaannya itu adalah, kalau seseorang berselingkuh, siapa yang salah? Kalau menurut aku pribadi, yang salah tetap orang yang berselingkuh, di luar si pasangan ini punya kekurangan atau tidak. Kenapa? Orang yang berselingkuh itu kan bisa dibilang seperti orang yang mencari kenyamanan, yang mencari kepuasan dari orang lain yang dia tidak dapatkan dari pasangannya, gitu kan. Artinya dia tidak bisa menerima kekurangan yang ada pada pasangannya sendiri, sehingga dia nyari ke orang lain kayak gitu guys. Terus harus nggak dimaafkan? Kalau aku pribadi tidak. Tapi kembali lagi ke masing-masing orang ya. Ada yang mungkin dia percaya seseorang itu akan berubah, ada yang percaya bahwa seseorang itu akan mungkin kemarin itu khilaf, sekarang mau memperbaiki. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak memaafkan yang berselingkuh gitu. Dan aku pernah mendengar juga beberapa kata-kata nih yang sering berseliweran lah di media sosial, kayak dibilang segala kesalahan laki-laki itu bisa dimaafkan kecuali dua. Pertama berselingkuh, kedua melakukan kekerasan, main tangan. Tapi ini si perempuan ini udah double kill dan dia tuh masih memaafkan gitu. Ini menurut aku kiasan perselingkuhan dan kekerasan tidak bisa dimaafkan itu sepertinya tidak berlaku ya bagi si perempuan ini gitu. Jadi ya intinya sebenarnya balik lagi ke manusianya. Bahkan kita sempat cerita-cerita tuh gitu kan, dan sempat nyinggung kasus ini. Jadi ada yang bilang gini, mungkin si dede ini, si perempuan ini, dia punya hati yang sangat luas, sehingga kesalahan seperti itu dia bisa memaafkan kayak gitu kan. Ya bisa jadi sih gitu. Tapi ada orang yang bilang dia gak luas, dia goblok, terlalu bucin gitu. Ya itu tanggapan orang lah, tanggapan netizen, silakan menanggapi. Jadi segitu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada yang tidak berkenan atau merasa kurang puas dengan penjelasan aku kali ini, atau ada saran untuk konten selanjutnya yang bisa aku bahas tentang ini, bisa komen di bawah. Oke, see you, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya pada tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.